Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyatuhal akhawat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah setia dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayatuhal akhawat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi kita dalam maddah Arkanul Islam, Arkanul Iman. Nah, yang insyaallah kita akan mengkaji kitab Syarah Usul Al-Iman, Syarah Usul Al-Iman li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas beberapa poin yang terdapat pada Al-Imanu Billahi Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah menyebutkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita pada al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Kita telah menyebutkan dua bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita katakan bahwa al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur, mencakup empat perkara, di antaranya al-imanu bi wujudillahi ta'ala. Kita telah menyebutkan yaitu iman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bi rububiyatih, dan beriman pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha menciptakan segala sesuatunya. Wala syarikalah, dan tidak ada yang dapat menandinginya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu bi uluhiyatih, beriman akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang yakni bi annahu wahdahu al-ilahul haqq, bi annahu wahdahu al-ilahul haqq la syarikalah, bahwasanya hanya dialah yang merupakan Tuhan yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu atau tandingan baginya. Wal ilah, dan yang dimaksud dengan ilah bimakna al-ma'luh, yaitu al-ma'luh ay al-ma'bud, yang disembah, hubban wa ta'ziman, dengan kecintaan dan pengagungan. Wa qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan Tuhan kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang satu, tidak ada sesembahan yang berhak selainnya, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga ikut bersaksi demikian, wa ulul ilmi, dan para ahlul ilm, qa'iman bil qist,
yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah atau sembahan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kullu ma uttukhidha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Atau kullu ma ittakhadha ilahan ma'allahi ya'budu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Maka setiap yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya selain Allah, maka tauhid uluhiyahnya batilah, tidak sah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Dialah yang berhak untuk disembah, dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa tasmiyatuha alihatan la yu'tiha haqqal uluhiyah, dan penamaan sesembahan-sesembahan yang ada yang mereka yakini dengan nama uluhiyah, maka tidak memberikan kepada mereka hak untuk menjadi uluhiyah, sesembahan yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fil Lati wal Uzza wa Manat, mengenai Al-Lat wal Uzza wal Manat. Ini adalah nama-nama sesembahan-sesembahan yang dijadikan oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah dia, itu nama-nama mereka ini, melainkan hanya sekedar nama-nama yang kalian ada-adakan bersama dengan bapak-bapak kalian, yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menurunkan penjelasan untuk menerangkan untuk kemudian menyembah mereka. Wa qala an Yusuf, wa qala an Yusuf, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, annahu qala li sahibai sijn, bahwasanya dia mengatakan kepada kedua penghuni penjara, arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang satu lagi maha perkasa? Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah melainkan nama-nama yang kalian ada-adakan dan bapak-bapak kalian, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjelasan untuk menyembah mereka. Walihada kanat ar-rusul alaihim salatu wassalam yaquluna liaqwamihim, olehnya dahulu para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan kepada kaum-kaumnya, u'budullah malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Walakin aba dzalika al-musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik menolak hal itu. Wattakhadhu min dunillahi alihah, dan mereka menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sembahan. Ya'budunahum ma'allahi Subhanahu wa taala. Mereka menyembah mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Wa yantasiruna bihim wa yastaghithuna, dan juga mereka meminta pertolongan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. Dan sungguh Allah telah mengingkari, membatalkan perbuatan mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan orang-orang musyrik dengan dua bukti secara akal. Yang pertama, al-awwal annahu laysa fi hadhihi al-aliha allati ittakhaduha syai'un min khasa'isil uluhiyah. Bahwasanya tidaklah terdapat pada sesembahan-sesembahan ini yang mereka jadikan sebagai sesembahan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi zat yang berhak disembah. Fahiya makhluqatun la takhluq wa la tajlibu naf'an li 'abidiha wa la tadfa'u 'anhum dararan wa la tamliku lahum hayatan wa la mautan wa la yamlikuna syai'an minas samawati wa la yusharikuna fihi. Yang pertama, bahwasanya mereka itu tidak memiliki kekhususan yang merupakan kekhususan al-ilah, yaitu sesembahan yang berhak dialah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka hanyalah makhluk diciptakan dan tidak bisa menciptakan, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada penyembah-penyembahnya, dan juga tidak dapat melindungi mereka dari kemudaratan. Dan mereka, sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah memiliki atas kehidupan mereka, dan juga tidak berkuasa atas kematian mereka, dan mereka tidak memiliki sesuatu apapun dari langit. Wala yusharikuna fihi, dan mereka itu tidak ikut serta dalam hal itu. Qala Allah Ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan yang tidak dapat menciptakan sesuatu. Bahkan mereka hanya diciptakan, dibuat. Dan mereka tidaklah memiliki kekuasaan atas diri mereka sendiri, baik kemudaratan dan juga tidak dapat memberikan manfaat. Dan mereka tidak punya kekuasaan atas kematian dan kehidupan mereka, dan juga untuk kemudian membangkitkan mereka kembali. Wa qala ta'ala ud'u alladhi za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka itu sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan tidaklah dapat menciptakan. Bahkan mereka hanyalah sesuatu yang diciptakan oleh penyembah-penyembahnya sendiri. Bahkan mereka tidak dapat menolong mereka dan juga tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Wa idza kanat hadhihi halu tilka al-alihah فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. Jika sekiranya keadaan sesembahan-sesembahan itu adalah seperti ini, maka menjadikan mereka sebagai sesembahan-sesembahan merupakan kebodohan yang terbodoh dan kebatilan yang paling batil. Watsani, dan yang kedua, ayatul akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an, dalil akli yang kedua, bukti akal yang kedua, anna haula'il musyrikina kanu yuqirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu ar-rabb. Bahwasanya mereka orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seorang yang Maha menciptakan, Al-Khaliq alladzi biyadihi malakut kulli syai', yang di tangannya semua kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujir wala yujaru alaih, dan dialah yang maha melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Wa hadza yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyyati kama wahaduhu bir rububiyyah, dan ini menunjukkan akan wajibnya untuk kemudian mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penyembahan kepadanya, sebagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, penciptaan. Mereka mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan juga telah menurunkan dari langit air yang kemudian akan mengeluarkan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Sungguh jika engkau menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Maka apalagi yang membuat bagaimana mereka berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Fadzalikum Allahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalalu fa anna tusrafun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang dapat mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapa yang mengatur segala perkara yang ada di alam semesta ini? Maka pasti mereka mengatakan Allah. Maka katakanlah, tidakkah kalian menjadi orang yang bertakwa? Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang hak, yang benar. Maka tidaklah setelah datang kebenaran tersebut melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun. Maka apa yang menjadikan kalian berpaling? Kemudian ayatul akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Ar-rabi', yang keempat dalam pembahasan tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat 'ala al-wajhi al-la'iq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, yaitu menetapkan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri sebagaimana disebutkan dalam kitabnya atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya menyimpangkan maknanya dan menolak sifat yang terdapat di dalamnya, dan juga tidak mengilustrasikannya dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah mereka yang tidak memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, maka mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Waqal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan baginya sifat yang paling tinggi
di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah sesuatu menyerupai dengannya, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan, dan dalam perkara ini, dalam hal ini, yaitu dalam hal beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka ada dua taifah, kelompok yang tersesat dalam dua perkara ini. Ihdahuma, yang pertama adalah al-mu'attilah. Al-mu'attilah. Dan yang kedua adalah al-musyabbihah. Al-musyabbihah. Yang insyaallah akan kita jelaskan pada pembahasan selanjutnya, apa itu al-mu'attilah dan siapa mereka, serta apa itu musyabbihah, siapa mereka dan apa keyakinan mereka. Insyaallah kita akan sampaikan pada pembahasan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi